2012 lalu di sebuah rumah sakit swasta di Jawa Tengah. Bekerja seorang sopir ambulans bernama Nur Hamdi, tapi semua orang lebih akrab memanggilnya Samson. Tubuhnya besar, suaranya keras, tapi anehnya ia terkenal paling penakut jika sudah menyangkut hal-hal gaib. Malam itu, ruang IGD sangat ramai. Suara pasien mengerang, keluarga yang panik, dan perawat yang mondar-mandir membuat suasana terasa sesak. Lampu neon menyala putih pucat. Beberapa berkedip pelan, seperti hampir padam. Samson duduk di kursi dekat pintu, menunggu panggilan untuk mengantar pasien. Dari IGD, terbentang lorong panjang menuju bangunan lama. Cat dindingnya sudah kusam. Beberapa bagian mengelupas. Lantai keramik warnanya pudar. Dan setiap langkah menghasilkan gema yang panjang. Di ujung lorong ada koridor tua yang jarang dilewati. Gelap, sunyi, dan konon angker. Lampunya sering mati sendiri, membuatnya tampak seperti mulut terowongan yang menelan cahaya. Samson selalu menghindari koridor itu kalau tidak terpaksa. Namun malam itu, seseorang memanggilnya untuk mengecek ambulans cadangan yang diparkir dekat bangunan lama. Mau tidak mau, ia harus melewati lorong dan koridor tua itu sendirian. Setelah bekerja hampir setengah tahun di rumah sakit itu, Samson akhirnya mendapat tugas yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Mengantar satu jenazah ke sebuah desa di perkebunan teh lereng gunung. Sebenarnya, ia berusaha meminta ditemani Alex, rekan sesama sopir yang sudah lebih senior. Tetapi pimpinan menolak permintaannya. IGD sedang ramai dan Alex harus tetap siaga untuk kebutuhan mendadak. Mau tak mau, Samson harus berangkat sendirian. Setelah menerima surat tugas dan memeriksa ambulans, ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri di pikirannya. Perjalanan malam menuju daerah pegunungan jelas bukan hal yang ia nanti-nantikan. Kerabat jenazah tidak ikut naik ambulans. Mereka memilih menggunakan mobil pribadi dan berjalan di depan untuk menjadi penunjuk jalan. Akibatnya, hanya Samson dan jenazah itu berdua dalam ambulans. Suasana di dalam terasa dingin dan begitu sunyi. Hanya suara mesin dan dentingan kecil alat medis yang dibiarkan tergantung. Saat ambulans keluar dari area rumah sakit, Samson sempat melirik ke arah berangkar di belakang. Kantong jenazah putih itu terbaring diam. Namun entah mengapa, Samson merasa seperti ada kehadiran lain di sana. Ia menelan ludah, lalu mengalihkan pandangannya ke jalan. Perjalanan baru saja dimulai, tapi firasatnya berkata, malam itu tidak akan berjalan biasa saja. Samson melirik panel bensin, jarumnya hampir menyentuh garis merah. Baru setengah jam dari rumah sakit. Padahal perjalanan ke rumah duka yang berada di tengah perkebunan teh harus menempuh lebih dari 2 jam. Jam menunjukkan pukul 7 malam lewat sedikit dan ia langsung menepi ke pom bensin terdekat. Ia mengisi bensin sambil beberapa kali memandangi mobil kerabat almarhum yang tadinya berada di depan ambulans. Pasti nunggu saya, pikirnya. Namun ketika ia keluar dari area pom bensin, mobil itu sudah tak terlihat sama sekali. Samson agak panik. Ia belum hafal wilayah desa itu dan perjalanan menuju lereng gunung bukan jalan yang ia lewati setiap hari. Biasanya, ia hanya antar pasien ke rumah sakit sekitar kota. Tidak sampai jauh ke pedalaman seperti ini. Tanpa Google Maps, tanpa penunjuk jalan, ia terpaksa mengandalkan ingatan singkat
dari briefing tadi siang. Ia menyalakan lampu jauh dan mengikuti jalan besar yang menanjak. Semakin lama, jalan berubah menjadi sepi. Kiri kanan ditutupi hutan dan kebun teh gelap yang menghampar luas. Setelah hampir 1 jam berkendara, Samson melihat papan kayu bertuliskan "Selamat datang di perkebunan teh" yang warnanya sudah kusam, tertutup lumut. Artinya, ia sudah hampir sampai. Namun, ada satu masalah besar. Ia tiba di sebuah perempatan yang hanya diterangi lampu ambulans. Tidak ada rumah, tidak ada papan petunjuk arah, tidak ada sinyal. Ia melihat jam digital di dashboard, 08.00 malam. Samson tercengang. Loh, kok baru jam 8? Perasaan dari rumah sakit tadi sudah lewat 1 jam lebih. Hatinya mulai tidak enak, napasinya berat. Ia menatap ke kiri, ke kanan, ke depan. Semua jalan tampak sama. Gelap, berkabut, dan sunyi. Ia benar-benar bingung harus kemana. Samson akhirnya memutuskan memilih jalan ke kanan, mengandalkan feeling karena tak ada petunjuk arah. Jalan semakin sempit. Kanan kiri hanya semak dan kebun teh gelap yang seolah menutup dunia luar. Baru 10 menit berjalan, suasana makin sunyi. Mendadak dari dalam ambulans terdengar bunyi benda jatuh. Cukup keras untuk membuat jantung Samson serasa berhenti. Refleks ia menoleh ke belakang. Namun yang ada hanya peti jenazah tertutup rapat, tak bergerak. Kabin belakang gelap dan hening. Samson menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia mencoba menenangkan diri. Angin, pasti angin. Ia kembali menjalankan ambulans, tapi baru beberapa meter. Terdengar suara perempuan tertawa lirih dari kursi belakang. Pelan, panjang, dan nadanya seperti mengejek. Samson langsung merinding dari ujung rambut sampai kaki. Keringat dingin mengucur. Nafasnya pendek. Ia bingung. Kalau turun pun, itu tengah kebun teh, gelap tanpa arah. Kalau tetap di dalam mobil, ia bersama sesuatu. Di tengah rasa takut itu, dari kejauhan terlihat seberkas cahaya lampu, seperti lampu rumah atau warung kecil. Samson langsung merasa sedikit lega. Itu pasti perkampungan, pikirnya. Ia menancap gas, berharap bisa bertemu manusia, siapa saja, dan keluar dari situ secepat mungkin. Samson terus memacu ambulans perlahan. Jalan lurus perkebunan teh itu seolah tak ada ujungnya. Cahaya yang tadi ia kira lampu rumah kini terlihat semakin menjauh. Seakan menjauh setiap kali ia mendekat. Sudah 15 menit lebih ia melaju. Namun titik itu makin lama makin sayup, seperti ilusi yang memancingnya untuk terus melangkah ke tempat yang salah. Rasa panik mulai naik ke dadanya. Nafasnya terengah. Ia menggigit bibir, berusaha tetap fokus pada setir. Ini jalan kok nggak habis-habis, gumamnya. Di luar hanya ada suara angin dan gesekan. Daun teh yang seolah berbisik mengikuti mobilnya. Saat pikirannya hampir menyerah dan ingin menepi saja, tiba-tiba lampu ambulans menangkap sosok seseorang di tepi jalan. Samson langsung menginjak rem perlahan. Di pinggir jalan yang gelap berdiri seorang kakek tua. Tubuhnya kurus, bongkok, memakai jubah putih longgar yang berayun tertiup angin. Di sampingnya ada sepeda tua hitam dengan rantai terlepas, dan kakek itu sedang jongkok memperbaikinya. Samson turun kaca mobil, niat bertanya arah. Namun sebelum kata pertama keluar, kakek itu menoleh pelan. Wajahnya keriput, matanya tajam namun kosong. Dengan suara serak tapi jelas, ia berkata,
ngapain kesini Le? Putar balik. Samson tertegun. Jantungnya seperti berhenti berdetak sedetik. Ia tak sempat bertanya lebih jauh. Tanpa berpikir panjang, ia langsung memutar balik ambulans. Pedal gas diinjak lebih dalam. Ketika mobil berbalik arah, ia sempat melirik lewat kaca spion. Kosong. Tak ada kakek, tak ada sepeda, hanya jalan gelap yang sama seperti tadi. Dingin merayap dari tengkuknya sampai ke punggung. Dalam keheningan mobil, pikirannya kacau. Kakek, ngapain jam segini di tengah kebun teh? Dari mana? Mau kemana? Kok bisa hilang? Belum sempat ia memproses semuanya. Dari belakang mobil, tepat dari arah peti jenazah, terdengar suara lirih. Suara perempuan menangis, pelan, memanjang. Seolah tepat di belakang kursinya. Samson membeku, tangannya gemetar memegang setir. Napasnya tercekat. Suara itu terus terdengar, semakin jelas. Samson gemetar hebat. Suara tangisan yang muncul entah dari mana itu membuat seluruh tubuhnya dingin. Tanpa pikir panjang, ia langsung menyalakan speaker ambulans, menghubungkan ponselnya ke Bluetooth dan memutar murotal dengan volume paling keras. Suara lantunan ayat suci menggema ke seluruh interior ambulans, bergetar bersama detak jantungnya yang kacau. Ia berharap apapun yang mengikuti atau mengganggunya pergi menjauh. Di tengah suara murotal yang menggema, ia memacu ambulans sekuat tenaga kembali ke arah perempatan tadi. Nafasnya pendek, tangannya gemetar memegang setir. Namun ia memaksa fokus. Begitu melewati perempatan, kini ia memilih untuk lurus. Berbeda dari arah sebelumnya, jalan kali ini lebih jelas. Meski tetap sunyi dan dikelilingi perkebunan teh, tak sampai 10 menit, terlihatlah lampu-lampu rumah yang berjajar, tanda sebuah perkampungan. Rasa lega menyapu dirinya. Seperti hembusan angin, suara murotal masih keras, tetapi ia tidak menurunkannya. Takut hening justru memanggil kembali ketakutannya. Ia berhenti di sebuah warung kecil yang masih buka. Seorang bapak tua duduk sambil menyeruput kopi. Samson turun sambil menahan degup jantung, lalu bertanya dengan sopan, "Pak, rumah Bapak Hasan arahnya kemana ya?" Bapak itu menatapnya lama, seolah memastikan sesuatu. Lalu ia menjawab pelan, "Lurus aja, nanti ada musola kecil. Dari situ ambil kiri, rumahnya paling ujung, cat abu-abu." Samson langsung mengangguk dan mengucap terima kasih berkali-kali. Ia kembali ke ambulans, menurunkan volume murotal sedikit, kemudian berangkat dengan lebih tenang. Jalan mulai menanjak sedikit, namun sudah tidak terlalu sepi. Rumah-rumah berjajar. Suara televisi dari salah satu rumah terdengar samar. Hanya beberapa meter dari musola yang Bapak tadi maksud, ia belok kiri. Tidak lama kemudian, ia sampai di rumah tujuan. Sebuah rumah kayu sederhana dengan banyak orang sudah berkumpul di halaman. Lampu Petromax menyala terang dan suasana tahlilan yang hikmat. Kerabat almarhum menyambutnya dengan wajah letih namun hangat. Samson menurunkan jenazah itu dengan hati-hati, dibantu beberapa warga yang sejak tadi memperhatikannya dengan tatapan prihatin. Tanpa banyak bicara, mereka mengangkat tubuh dingin itu ke ruang tamu rumah keluarga. Sementara isak kecil terdengar dari dalam. Samson hanya menunduk, mengusap keringat dan debu di wajahnya. Setelah selesai, ia keluar dan duduk di teras. Seorang bapak tua menyodorkan secangkir kopi panas. "Minum dulu, Mas, biar tenang," katanya. Samson
mengangguk pelan. Ia menyesap kopi itu sedikit demi sedikit, mencoba meredakan pikiran yang sejak tadi terasa sesak. Angin malam berembus pelan, tapi tubuhnya tetap terasa tegang. Beberapa menit kemudian, suara mesin terdengar mendekat. Mobil yang tadi dilihatnya sekilas di jalan, kini berhenti tepat di depan rumah. Samson berdiri spontan. "Loh, kok bisa baru sampai?" Pintu mobil terbuka dan seorang pria turun sambil terengah-engah. "Tadi saya sudah kalson, tapi Mas nggak dengar. Saya kejar dari pom bensin bawah. Nggak kekejar," katanya. Samson hanya mengangguk. Ada sesuatu di mata pria itu, campuran cemas dan sesuatu yang tak bisa ia definisikan. Pemilik rumah yang dari tadi memperhatikan mendekat Mas Samson. "Kalau takut pulang malam-malam, menginap saja di sini. Rumah kami luas, aman." Samson ragu sejenak, namun bayangan kejadian beberapa jam lalu, suara, cahaya, dan perasaan seakan sesuatu mengikuti dari kegelapan membuatnya langsung mengiyakan. "Iya, Pak, saya nginap saja." Malam merambat perlahan. Rumah itu semakin sunyi. Samson diberi kamar di ujung lorong. Ia sudah rebahan, tapi matanya sulit terpejam. Dari luar jendela terdengar suara serangga malam, angin, dan entah kenapa, sesekali seperti ada langkah kecil di halaman. Ia mencoba memejamkan mata lagi. Lalu, dari dalam rumah sendiri dari arah ruang tamu terdengar suara pintu berderit pelan, sangat pelan, seperti ada seseorang atau sesuatu yang baru saja masuk. Samson menahan napas dan tanpa ada yang membuka pintu kamarnya, tanpa ada langkah mendekat, ia mendengar bisikan yang sama seperti di perjalanan tadi.